berlatar sekitar abad pertama sebelum Masehi, di mana saat itu Kekaisaran Romawi sedang giat memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi seringkali menghadapi ancaman dari suku barbar di perbatasan kekaisaran. Wilayah Trakia, Thrace, yang terletak di Eropa Timur, merupakan salah satu daerah yang menjadi sekutu Romawi, dan juga sering terancam oleh invasi suku lain seperti Getai. Cerita ini mengisahkan seorang pria yang berasal dari suku Trakia. Dalam legenda ia dijuluki Spartacus. Awalnya ia hidup sebagai seorang prajurit dan pemimpin sukunya. Ia dikenal dengan keberaniannya dalam pertempuran dan dedikasinya untuk melindungi tanah airnya. Spartacus menjalani kehidupan sederhana bersama istrinya, Sura, di sebuah desa kecil yang damai, hingga ancaman dari suku Getai mulai mengganggu stabilitas wilayah tersebut. Di bawah komando Legatus Claudius Glaber, pasukan Romawi tiba di Trakia untuk membawa buah janji dengan suku Trakia, berjanji kepada bangsa Trakia bahwa Romawi akan membantu mereka melindungi wilayah mereka dari ancaman luar, dengan syarat para prajurit Trakia bersedia berperang sebagai bagian dari pasukan Romawi. Spartacus yang didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya, menyetujui aliansi tersebut dan bergabung dengan pasukan Romawi. Jika ini tentang kebebasan, akan kutumpahkan darah dan air mata di tanah ini. Berat untuk berpisah, tetapi ini akan tetap dilaksanakan. Saat malam hari, perselisihan terjadi antara Spartacus dan suku lainnya di tengah kamp hanya karena makanan yang tak sebanding dan ejekan. Legatus datang dan melerai perkelahian. Mereka ditugaskan mengintai pergerakan musuh. Saat Spartacus kembali ke kamp dan menyuarakan situasi dan strateginya, tapi Legatus tidak menerimanya. Di esok harinya, situasi berubah ketika Legatus mengalihkan perhatiannya dari ancaman Getai dan memilih untuk mengejar musuh lain yang dianggapnya lebih menguntungkan secara politik bagi Kekaisaran Romawi. Tindakan ini membuat Spartacus merasa dikhianati karena keselamatan tanah airnya diabaikan untuk membunuh utusan Legatus di luar dari rencana, tapi Spartacus tidak punya pilihan. Akhirnya mereka berpisah ke setiap arah. Di balik kabar pemberontakan suku Trakia sampai ke Roma, dan Spartacus kembali untuk melindungi desanya, ternyata Sura sedang dalam bahaya oleh suku Getai. Untungnya, Spartacus datang di waktu yang tepat. Saat mereka akan kembali ke Trakia, semuanya sudah hancur. Saat pagi datang, pasukan Romawi mencari keberadaan Spartacus dan istrinya di setiap balik tebing. Lalu mereka menemukannya yang masih tertidur dan memisahkannya tanpa perlawanan. Sebagai balasan atas pembangkangannya, Legatus memerintahkan penyerangan terhadap desa Spartacus, menghancurkan desa, membantai penduduk, memisahkan keluarga, termasuk Sura, yang ditangkap dan dijual sebagai budak. Spartacus sendiri ditangkap oleh pasukan Romawi dan dibawa ke Italia untuk menghadapi hukuman. Sebagai bentuk penghinaan atas pembangkangannya, ia dijadikan budak dan dikirim ke arena gladiator, di mana ia harus bertarung untuk bertahan hidup dan menguntungkan Kekaisaran Lentulus Batiatus. Di hari pertama,
Alih-alih Spartacus akan dihukum mati dengan cara yang menarik, Legatus yang kesal pun dibuatnya terkejut. Untuk pertama kalinya, Spartacus bertarung di arena gladiator. Ia dihukum mati melalui pertunjukan melawan 4 gladiator. Penonton makin terhibur dengan pertunjukan ini. Hidup Spartacus bergantung situasinya di arena. Dihabisi secara perlahan agar lebih terkesan dramatis. Kematiannya mungkin saja ada di depan mata. Saat Spartacus mengingat sesuatu, situasi menjadi berbalik kendali. Spartacus memberi perlawanan. Legatus sangat terkejut. Spartacus menghabisi 5 gladiator seperti kerasukan. Pertunjukan ini adalah yang pertama dari seluruh tontonan. Seorang tahanan dari suku tanpa latihan menghabisi gladiator yang sadis di dalam arena. Nasib baik memihaknya. Spartacus membuat seluruh penonton terkesima. Kering tandus di atas bangunan ludus yang menyelimuti kota. Kegelapan menyelimuti ruang sempit dan kotor, tersorot oleh sinar redup matahari dari celah bebatuan. Dinding batu yang dingin berlumur kelembapan, bercampur dengan aroma keringat, darah, dan keputusasaan. Di sudut-sudut sel, para tawanan duduk dalam diam, wajah mereka samar dalam bayangan. Mata mereka kosong, terbiasa dengan penderitaan, terbiasa dengan nasib yang telah ditetapkan. Di antara mereka, Spartacus duduk bersandar pada dinding kasar. Napasnya tenang, tetapi pikirannya gelisah, terperangkap dalam bayangan masa lalu. Ia pernah menjadi seorang prajurit, seorang suami, seorang lelaki yang bebas. Namun kini ia hanyalah seorang budak, seekor binatang yang menunggu untuk dilempar ke arena demi hiburan Romawi. Mata-mata yang tajam menatapnya penuh kebencian, terutama satu orang yang menjadi pentolan di ludus ini, Crixus, sang juara Capua, yang membencinya karena Spartacus selamat dari maut, bahkan mulai mencuri perhatian publik karena perlawanannya. Dimulai saat matahari pagi, di bawah kekuasaan Ludus Lentunus Batiatus, seorang lanista yang kejam, mereka dibariskan untuk dilatih. Disiksa untuk mengenal darah, diukir agar tidak takut dengan kematian. Di tanah ini tidak ada kebebasan selain darah dan kehormatan. Sebagai seorang yang egois dan cerdas, Spartacus tidak mudah dibudakan. Ia terlahir di alam kebebasan. Hingga membuat Oenomus, sang pelatih, melayangkan cambuk untuk yang pertama kalinya. Pukulan, pecutan, dan hinaan Spartacus dapati di hari latihan pertama. Dengan gagahnya, Crixus terus menjatuhkan Spartacus di tengah latihan, menebar pesona terhadap Lucretia. Hingga akhirnya satu kesalahan terjadi. Kegagalan dan kematian adalah hiburan bagi mereka yang terbiasa dengan darah. Crixus menyadarkannya saat Spartacus menyadari kesalahannya. Dokter geram ketidakpatuhannya. Tapi Batiatus mencegahnya. Ia tahu Spartacus akan menguntungkannya. Akhirnya, Batiatus memanggil Spartacus untuk memahaminya, dan perjanjian pun tercipta. Dalam raut wajahnya, Spartacus menerka-nerka pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan, antara melawan atau mendengar.
behold. Your wife's past the final destiny with honor and servitude. Call me Dominus. Kegelapan mungkin telah menelannya, tapi di dalam dirinya api belum padam. Spartacus menunggu giliran pada ajang seleksi. Tidak ada unsur drama meski itu pasca seleksi. Nyawa selalu menjadi taruhannya. Spartacus! Positions! One final mission before I send you to the afterlife. Begin! Seisi ludus terdiam tegang menyaksikannya. Termasuk Lucretia, istri dari Lentunus Batiatus yang berselingkuh dengan Crixus. Tetapi detik-detik nasib baik berpihak pada Spartacus. Apakah Crixus akan mati oleh pedang Spartacus? Dan akankah hubungannya dengan Lucretia berakhir malam ini? The lesson is well learned. Spartacus! You have passed the test. Lentunus menyudahinya. Kekalahan telak membuat Crixus tersungkur di depan para budak, dan Spartacus lolos dalam ujian. Hari berganti, Titus Calavius mengundang Lentunus untuk merayakan perayaan Vulcanalia. Dan Dominus memutuskan untuk mengirim 20 petarung ke perayaan Vulcanalia tahun ini. Petarung golongan rendah akan bertarung saat fajar dengan berpasangan. Setelah itu Dominus mempersembahkan ajang utamanya. Attend! The Vulcanalia is announced. After which, your master will present his Primus. Pada malam harinya, Dominus Batiatus mengadakan pesta santai yang dihadiri beberapa tamu rekan kerabat bangsawan terdekatnya, sekaligus mempersembahkan seluruh budak gladiator sebagai investasinya. Perbincangan tentang lawan Crixus di ajang utama tertuju pada Spartacus. Pada awalnya, Doktori tidak setuju atas keputusan Dominus. Ia menegaskan untuk tidak memasukkan Spartacus pada ajang utama. Tapi Batiatus yang gila pada bisnis tak kenal itu, ia ingin ekonomi ludusnya pulih kembali. Keributan di tengah pesta terjadi. Spartacus mengalihkan situasi untuk masuk ke ajang utama melawan Crixus demi menghindari pertarungan dengan teman dekatnya, Varro. Akhirnya, Spartacus berhasil mencuri posisi. Batiatus melihat peluang besar untuk mendapatkan daya tarik penonton. Spartacus, the dog who defies death. Crixus, the undefeated. Langit hitam yang mulai menggelap, memajamkan sinar semburat memerah dari pancaran obor, tanah bergetar dari pijakan ribuan manusia, dan derungan suara dari sorakannya. Di bawah terik obor dan gemuruh ribuan penonton, perayaan Vulcanalia. Ritual penghormatan bagi Dewa Api dimulai. Seluruh mata yang berharap darah bersorak ria. Mata kebencian tersorot dari dua bayangan yang bertemu di tengah jantung Roma di bawah tatapan dewa.
Pertarungan pun dimulai. Awal pertandingan, Spartacus terus memimpin serangan bertubi-tubi. Di usia latihannya yang masih balita, antusiasnya sangat besar untuk menjatuhkan Crixus. Gema penonton bersorak-sorai menikmati pertunjukan itu. How exciting. No, it was not. Namun, ketergesaan Spartacus membuatnya lengah. Kali ini Crixus menjadi ancaman bagi Spartacus. Should I begin? Kali ini Crixus melihat celah. Dengan mata penuh semangat juang, ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan baru. Memaksa Spartacus bertahan. Namun, di balik tatapan lelahnya, Spartacus bukanlah pria yang mudah menyerah. Ratusan kali pedang mereka saling menahan dan menyerang. Tapi saat ini, bukan lagi ambisi yang harus ia yakini, melainkan pertahanan. Bukan kehormatan, tapi sebuah tujuan. Kelelahannya tak kuasa menahan serangan Crixus. Pada akhirnya, Spartacus pun harus tumbang di tangan Crixus. Apakah cerita ini akan menjadi akhir dari sebuah tujuannya dan akhir dari legendanya? Tetapi tidak. Dengan kecerdasan dan ingatan pada tujuannya, membuat ia berpikir sehat untuk terus hidup. Seruan penonton bergema mengharapkan darah, dan Spartacus mengenyampingkan kehormatannya. Ia bukan takut mati, tetapi ia takut segala tujuannya sirna di tengah jalan. Antara kecewa dan iba bercampur satu di mata penonton, termasuk Lentunus Batiatus. Akhirnya, Batiatus memutuskan untuk berdamai dengan situasi yang ada, dan Spartacus terbebas dari kematian. Kekecewaan dari raut wajah para penonton tak terelakkan lagi. Meski rasa malunya amat besar, Batiatus tetap tegar menyampaikan akhir dari pertunjukan. Sorakan yang bergema berlalu setiap persekian detik dan menghilang dalam keheningan. Darah yang menjadi harapan bagi semua orang tidak terpenuhi di dalam momen ini. Dan akhirnya, dua dari legenda yang bertarung di dalam kebencian kembali keludus seperti sedia kala. Akankah mereka bertemu lagi untuk di season selanjutnya? Batiatus telah kehilangan muka. Kekalahan Spartacus di tangan Crixus bukan hanya kegagalan, tapi aib. Para penonton menginginkan darah, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah seorang gladiator yang mengangkat dua jari tanda menyerah. Kini Spartacus harus membayar harga itu, bukan di bawah matahari, tetapi di kedalaman gelap, tempat hanya satu aturan yang berlaku: bunuh atau dikubur di bawah pasir yang telah menyerap ribuan nyawa. You may yet feel your wife's touch again. Udara bawah tanah yang terasa berat, penuh dengan bau busuk yang menusuk hidung, bau kematian yang tak sempat dikubur. Spartacus berdiri bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai legenda terhormat, tetapi sebagai budak yang menebus kesalahannya. Bukan di tengah arena megah penuh kehormatan. Ini adalah lubang neraka, bukan tempat gladiator sejati bertarung, tapi ini tempat seisi manusia pembunuh. Tawa kasar menggema di tengah kerumunan para manusia setengah binatang. Mereka ingin melihat pancuran darah di atas kematian dengan cara yang unik dan sadis menurut manusiawi. Mayat-mayat bergantungan sebagai pajangan. Dinding kumuh menghitam dari darah yang lama mengeras sebagai bukti
bahwa disinilah darah menjadi hal yang berharga daripada nyawa. Dari hari ke hari, Spartacus terus membunuh, entah sebagai manusia yang terpaksa atau memang membara atas kesalahannya. Yang jelas, ia selamat lolos dari jebakan neraka itu. Nafas terhembus lega. Malam ini, hari terakhir Spartacus bertarung ilegal bawah tanah. Spartacus sudah cukup membayar kesalahannya. Dan Batiatus menyerahkan pedang gladiatornya kembali. Spartacus siap untuk bertarung di tengah arena yang seharusnya lagi. Ucapan terima kasih atas penyelamatan dari percobaan pembunuhan Batiatus pun terlintas dari ucapannya. Ikatan janji untuk mencari istri Spartacus tetap dilanjutkan. Musim kering yang melanda Capua menjadikannya air begitu langka. Berharap dewa menyelamatkannya. He's coming here to personally select. Good Salonius has secured Theocles for the Primus. If the gods fail to grant us rain with such a tribute, then we are surely cursed. I fear the gods will be displeased. The match is unbalanced. Sesaat sedang berlatih, kabar undangan pertarungan datang dari Magistrat Titus Calavius dan memilih 2 petarung dari gladiator Batiatus, Spartacus dan Crixus untuk melawan hewan buas yang telah disiapkan Solonius. Pause and hear the glorious news. Crixus, step forward. Spartacus, step forward. Been chosen to fight as one against Theocles. Suasana terhening sesaat ketika nama yang akan mereka lawan adalah monster yang belum pernah ternodai, sosok yang lebih dari bayangan maut. Di dalam Ludus, setiap orang memperbincangkan kebuasan monster itu dan apa yang akan terjadi di antaranya. Karena dalam sejarah, hanya satu di antara mereka yang selamat melawan Telokos, dokter yang menjadi pelatihnya. Itu pun karena pertahanan yang membantunya seri. Arena bergetar di bawah sorakan ribuan penonton. Tetapi bahkan suara paling beringas pun tak mampu menenggelamkan desisan kematian yang keluar dari kegelapan gerbang besi. Healed wounds. My hour of glory is long past. The Koloes bukan sekedar hewan buas, bukan sekedar lawan, tetapi legenda neraka yang belum pernah ternodai penghuni muka bumi. Sosok monster berkulit tebal seperti baja dan pucat. Matanya merah membara, napasnya mengandung bau busuk dari darah para pejuang yang telah menjadi mangsanya. Citizens of Capua, behold! Behold! Theocles! Theocles! Ketegangan raut wajah penonton saat terdengar nama Telokes tak terpungkiri lagi. Who has never fallen, a beast that has never been tamed. Seketika langit cerah menjadi gelap. Cerita yang selama ini menjadi dongeng muncul di hadapan Spartacus. Semua mata tak hentinya terlamun melihat monster itu berjalan memasuki arena. Seakan tidak percaya monster ini akan muncul lagi, dokternya melihatnya dengan tegas. Telokes berjalan seolah membawa surat kematian. Tak menunggu lama, pertarungan dimulai. Darah bercipratan di atas pasir arena. Telokes, monster yang lebih mengerikan dari sekadar mimpi buruk, menggeram liar saat Crixus dan Spartacus mengelilinginya dengan pedang terhunus. Dengan satu gerakan cepat, 2 tebasan tajam menembus tubuhnya. Jeritan Telokes menggema dan tubuh raksasanya roboh menggetarkan tanah di bawahnya. Crixus dan Spartacus saling berpandangan, lalu tertawa. Mereka menang. Sorak-sorai penonton meledak, meneriakkan nama mereka.
Namun tawa itu terhenti saat tanah kembali bergetar. Tubuh yang seharusnya tak bernyawa itu bergerak. Mata merah Telekoes kembali terbuka. Sorak kemenangan berubah menjadi sunyi. Kengerian baru saja dimulai. Langit yang tenang berubah menjadi ribut mengerikan dengan kilauan kilat yang menerangi tubuh Telekoes saat ia bangkit kembali. Mata merahnya menyala penuh amarah. Luka yang mereka berikan seakan tak berarti. Penonton membeku, sorak kemenangan berubah menjadi bisikan ketakutan. Langit yang semula tenang, kini dipenuhi kilatan petir, menyinari arena yang berlumuran darah. Telekoes memulai serangan. Telekoes terhuyung setelah Krixus menusukkan pedangnya hingga tembus ke perut sang monster. Nafasnya berat, tapi kakinya tetap kokoh. Pandangannya justru lebih menakutkan. Krixus melihatnya tegas, mengira ia akan roboh. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bertindak lebih jauh, Spartacus dengan segera meneriakinya untuk mengalihkan perhatian. Spartacus berlari mengayunkan pedang. Hanya ia yang tersisa bertahan menghadapi Telekoes. Detik waktu terbaik, Spartacus melihat celah saat hewan buas itu mulai lengah. Ia tak membuang kesempatan, melumpuhkan Telekoes lebih dulu. Nafasnya mulai terengah-engah, ia mungkin akan tahu rasanya maut dengan kematian. Lalu akhirnya, Spartacus menyelesaikan permainan ini dan mengakhiri semuanya. Sekarang, segala ketakutan, semua dongeng tentangnya usai menjadi kisah. Monster legenda itu hancur di tangan Spartacus. Seketika semuanya telah selesai. Langit pun menangis. Kekeringan yang menyiksa seluruh daratan Capua, semua terkejut menyaksikan fenomena ini. Dewa yang lapar akan darah, kali ini menangis oleh sang juara yang baru saja lahir. Akhirnya, lahirlah nama baru, Spartacus sang pembawa hujan. Tidak ada lagi sebuah dongeng sejarah dan sang juara. Karena kali ini, semuanya sirna oleh sang pejuang yang berdiri di tengah hamparan darah. Spartacus, seorang legenda yang menjadi simbol kebebasan.